Rasulullah SAW bersabda, jika kalian mendengar tentang wabah-wabah di satu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di suatu tempat kalian berada, maka janganlah kalian meninggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini merupakan metode karantina yang telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mencegah wabah tersebut menjalar ke negara-negara lain. Dikutip dari beberapa pemberitaan, corona merupakan virus yang sangat berbahaya. Virus ini bisa membuat orang yang terjangkiti menderita penyakit pneumonia, yakni infeksi yang menyerang jaringan dan kantung udara di paru-paru. Seiring dengan merebaknya virus corona, sinyalir belawar dari pasar seafood, diduga dari sup kelelawar dan juga kodok atau katak yang mereka konsumsi. Ada sebuah hadis yang sangat masyhur yang membahas kedua binatang ini. Dari Abdullah bin Amru, ia berkata, janganlah kalian membunuh katak karena suaranya adalah tasbih. Jangan kalian pula membunuh kelelawar karena ketika Baitul Maqdis roboh ia berkata, wahai Rob, berikanlah kekuasaan kepadaku atas lautan hingga aku dapat menenggelamkan mereka. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Pada kitab yang sama, Aisyah radhiyallahu anha juga menyebut peran besar kelelawar ketika kebakaran melanda Masjidil Aqsa. Diriwayatkan dari Aisyah tentang kelelawar, dia adalah hewan yang memadamkan api dengan sayap-sayapnya pada saat Baitul Maqdis dibakar. Allah berfirman dalam Al-Quran, maka kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak, dan darah atau air minum berubah menjadi darah sebagai bukti-bukti yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum-kaum yang berdosa. Surat Al-A'raf. Dari sini diketahui jika kedua hewan ini dilarang untuk dibunuh, tentunya apalagi jika dimakan. Para ulama Syafi'iyah berpandangan larangan membunuh suatu hewan menunjukkan pula keharaman bagi kita untuk mengkonsumsinya. Logikanya, hewan tersebut tidak mungkin dimakan sebelum terlebih dahulu kita membunuhnya. Jika membunuhnya saja diharamkan, tentu memakannya pun juga akan menjadi haram. Katak merupakan salah satu hewan yang dilarang untuk dibunuh. Tentu saja di balik larangan itu ada alasan dan juga hikmah bagi kita sebagai manusia yang mungkin kita belum tahu terlalu dalam akan hal tersebut. Secara mengejutkan, penelitian asal ETB menjelaskan bahwa katak mengandung cacing nematoda yang ada pada sistem pencernaan katak. Apabila cacing tersebut masuk ke dalam sistem pencernaan manusia, maka akan mengganggu metabolisme tubuh. Selain itu, akan lebih bahaya lagi ketika cacing tersebut masuk ke dalam pencernaan manusia dan memakan hasil yang manusia makan. Maka akibatnya, kita akan merasa lapar walaupun sudah makan yang banyak. Terkait kehalalan dalam mengkonsumsi katak atau kodok, memang ada perbedaan pendapat, tapi mayoritas menyatakan bahwa memakan katak adalah haram. Musibah merupakan salah satu ujian yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta untuk umatnya. Setelah berikhtiar menghindari kontak dengan memicu penularan virus corona, langkah selanjutnya adalah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya yang bisa dilakukan dengan memanjatkan doa agar terhindar dari segala jenis wabah dan penyakit. Doa terhindar dalam wabah penyakit berbahaya tersebut dibaca Imam Syafi'i dan dituliskan dalam kitab Abwabul Faraj. Doa itu berbunyi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Uskun ayyuhal waj'u sakantuka billadhi yumsikus samaa'a antaqu 'alal ardi illa bi'idnihi innallaha bin-nasi laraufur rahim. Bismillahirrahmanirrahim wabillahi. Bismillahi wabillahi wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Uskun ayyuhal waj'u sakantuka billadhi yumsikus samawati wal ard antazula innahu kana haliman ghafura. Yang artinya adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dengan nama Allah, tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Merendahlah wahai rasa sakit, aku merendahkanmu dengan Dia yang menggenggam langit agar tidak jatuh menimpa bumi kecuali atas izinnya. Sesungguhnya Allah kepada manusia Maha Lembut dan Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dengan nama Allah tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Merendahlah wahai rasa sakit, aku merendahkanmu dengan Dia yang menggenggam langit dan bumi agar keduanya tidak tergelincir. Sesungguhnya Dia Maha Penyantun dan lagi Maha Pengampun.
Mudah-mudahan dengan mengamalkan doa tersebut kita terhindar dari segala penyakit yang berbahaya